Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari inkulturasi dalam Gereja Katolik. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita buat tanda salib. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, mari kita lanjutkan, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu pengertian inkulturasi dan secara etimologis. Nah, inkulturasi ini adalah proses berakarnya budaya asing ke dalam suatu agama atau budaya lokal. Nah, kata inkulturasi ini berasal dari dua kata, yaitu in yang berarti dalam dan kultura yang berarti penanaman atau tertanam ke dalam kebudayaan. Nah, di sini kita lanjutkan yaitu apa sih dasar inkulturasi ini dalam Gereja Katolik dan mengapa itu ada. Nah, di sini dalam pembelajaran ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama dasar biblis inkulturasi. Konsili memutuskan bahwa peraturan Yahudi tentang kenajisan, sunat dan larangan makanan tertentu bagi orang Kristen keturunan bukan Yahudi tidaklah diwajibkan. Ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai ayat 34. Sedangkan dasar dalam gereja yaitu kita bisa lihat dalam keputusan Konsili Yerusalem yang sangat penting bagi kehidupan dan perkembangan gereja selanjutnya. Keputusan ini menegaskan bahwa gereja tidak terikat pada suatu budaya tertentu. Gereja dapat berinkarnasi dalam semua budaya yang baik. Karena seseorang dari budaya manapun ketika menjadi Kristen tidak perlu meninggalkan kebudayaannya. Nah, jadi ini salah satu alasan mengapa gereja Katolik itu kita sebut suatu gereja yang fleksibel. Karena ketika kita memiliki budaya, kita bisa memasukkannya ke dalam tata liturgi kita. Nah, di sini ada beberapa contoh inkulturasi dalam gereja Katolik di Indonesia. Yang pertama itu penggunaan bahasa Jawa dalam doa dan khotbah. Nah, ini dapat kita temui di beberapa gereja-gereja di Pulau Jawa. Ini salah satu bentuk inkulturasi. Yang kedua, penggunaan gondang Batak untuk mengiringi paduan suara. Nah, ini paling sering kita jumpai, teman-teman. Ketika ada perayaan Ekaristi di gereja, pasti kita sering melihat adanya alat musik tradisional Batak Toba terkhususnya dalam setiap perayaan Ekaristi. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk inkulturasi itu sendiri. Nah, yang ketiga, bangunan gereja menggabungkan unsur-unsur arsitektur. Ada yang contohnya karo dan ada juga yang barat. Nah, kita bisa lihat salah satu contohnya gereja inkulturasi itu ialah Gereja Katolik Santo Mikael Pangururan, di mana bentuk bangunan gerejanya itu berupa rumah adat Batak Toba yang kemudian itulah bentuk inkulturasi tadi. Adanya ornamen-ornamen budaya dalam bangunan gereja tadi. Nah, ada yang keempat, perayaan hari-hari besar dengan nuansa Dayak. Ini juga lebih menonjol ya teman-teman, anak-anak. Karena bayangkanlah suatu perayaan itu dalam liturgi ada kesan nuansanya, nuansa Dayaknya. Ini menjadi salah satu bentuk inkulturasi juga. Nah, tahukah kalian teman-teman, ternyata dalam inkulturasi ini juga ada juga tahap-tahapnya. Yang pertama itu tahap terjemahan. Nah, ini tahap awal di mana gereja pertama berkontak dengan sebuah kebudayaan asing sambil memperkenalkan pesan dan hidup Kristiani dalam wujud budaya lain. Yang kedua, tahap asimilasi, yaitu ketika semakin banyak penduduk setempat menjadi anggota gereja dan khususnya ketika para klerus atau imam pribumi makin berkembang, gereja dengan sendirinya semakin berasimilasi pada budaya masyarakat, di mana proses inkulturasi yang sesungguhnya dimulai karena para pelaku utama adalah mereka yang berasal dari budaya setempat. Yang terakhir, ada tahap transformasi, yaitu apabila proses asimilasi telah berjalan baik, maka lama-kelamaan iman Kristiani akan tertanam dan mulai berfungsi normatif. Pada tahap ini,
Kita akan menemukan komunitas Kristiani baru yang memiliki kekhasan dinamis yang terus berkembang, tidak hanya dalam pengungkapan eksternal seperti liturgi dan ibadat, tapi juga dalam bidang refleksi iman serta praktis iman. Nah, baik teman-teman, adik-adik, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah inkulturasi itu di mana suatu kebudayaan itu dimasukkan ke dalam suatu agama. Sebagai salah satunya agama Katolik yang kita imani ini. Mengapa ada inkulturasi ini? Karena inkulturasi ini adalah salah satu sarana di mana orang yang berbeda budaya dapat memiliki satu kepercayaan. Karena perbedaan budaya ini memang sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Karena dimanapun pasti budaya itu berbeda, namun kita harus memiliki iman yang sama begitu. Nah, inkulturasi ini adalah suatu media yang mempermudah. Baik, teman-teman, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Atas perhatian kalian semua, Bapak ucapkan terima kasih. Untuk menutup pertemuan ini, kita tutup dengan tanda salib. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.